Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja' yang merujuk syarahnya dari kitab Tashilul Intifa' bi Matni Abi Syuja'. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah ya sampai ucapan mu'alif alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muallif ya melanjutkan ya dengan menyebutkan ya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa sallallahu, dan semoga salawat Allah wa sallama dan keselamatannya. Jadi wa sallama ini lafaz dari pensyarah ya. Ala sayyidina, ya untuk ya sayyidina ya pemimpin kita, penghulu kita. Ya, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, di sini apa makna ya salawat Allah terhadap Nabi? Ya, salawat ya itu dari kata as-salah. Ya, salawat itu jamak. Ya, orang Indonesia biasa menyebut salawat. Ya, salawat ya Allah kepada Nabi maksudnya as-salatu minallahi ala nabiyhi rahmatun ma'a ta'zimin. Ya, salawat Allah terhadap Nabi yaitu rahmat ya disertai dengan penghormatan. Ya, ini makna salawat Allah kepada Nabi. Waqila, ada yang mengatakan thanaullahi alaihi fil malil a'la. Yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi yaitu Allah memuji Nabi ya di hadapan para malaikat. Jadi ini salawat Allah terhadap Nabi ya. Kalau secara makna bahasa as-salat ya, bermakna doa, dan tidak mungkin ya Allah berdoa untuk Nabi, atau ya kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang dimintai doa, bukan zat yang berdoa ya. Jadi ini makna salawat Allah terhadap Nabi. Kemudian disebutkan tadi ala sayyidina, kepada sayyid kita, kepada penghulu kita, kepada pemimpin kita. Lalu apa sih makna as-sayyid? As-sayyid ya, makna sayyid fil lughah ya, sayyid secara bahasa man syarufa al aqranihi, yaitu orang yang ya mulia ya di antara rekan-rekannya, wa faqa qaumahu fil khairi, dan mengungguli ya kaumnya dalam hal kebaikan. Ini secara bahasa. Jadi kalau ada orang yang mulia ya di tengah-tengah kaumnya ya, bahkan kebaikannya itu mengungguli yang lainnya, maka ini adalah sayyid. Wa qad jaa as-sayyidu isman lillah, dan telah datang ya nama as-sayyid adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ya dalam hadis ya, faqad qala rajulun Nabi sallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallam. Orang ini mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Faqala sallam, maka Nabi mengatakan as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. As-sayyid itu adalah Allah tabaraka wa taala. Ya, di sini di satu sisi ya Nabi sallam melarang ya penyebutan kata sayyid ya kepada dirinya. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan bahwasanya beliau adalah ya sayyid ya penghulu ya bagi manusia. Lalu apa maksudnya atau apakah hal ini bertentangan? Maka kata para ulama bahwasanya Nabi melarang ya sebutan sayyid yang dikatakan oleh laki-laki tadi ya dalam hadis tadi adalah dalam rangka untuk menutup ghulu ya berlebihan ya terhadap beliau, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya as-sayyid Allah tabaraka wa taala, sayyid itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentu ini tidak bertentangan ya. Wal muradu bihadil hadits ya. Wa muradu bihadil hadithi, adapun yang dimaksud dengan hadis ini as-siyadatu at-tam al-kamilah, yaitu as-siyadah ya,
yaitu kepemimpinan yang sempurna, yang paripurna, yang lengkap. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam ini, yang mengatur alam ini sehingga semua makhluk berada di kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah adalah As-Sayyid. Fala yanfi thubut as-siyadah lahu. Dan hadis tadi tidak menafikan penetapan ya kesayidan Nabi SAW. Bal huwa sayyidul awwalin. Ya, bahkan beliau adalah sayyidul awwalin, yaitu pemimpinnya orang-orang terdahulu, wal akhir, orang belakangan. Liqauli salam, ya, berdasarkan sabda salam, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, bahwasanya adalah sayyidnya ya manusia, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Nah, jadi ini terkait dengan kata sayyid, ya, bahwasanya sayyid adalah ya sifat Nabi sallam. Ya, kita tahu bahwasanya atau hendaknya kita ketahui ya, nama Allah itu ada nama yang khusus ya, yang itu tidak boleh kecuali untuk Allah. Ada nama yang ya Allah namakan dengan nama tersebut, tapi makhluk juga menamakan dengan boleh menamakan dengan nama tersebut. Ya, misalkan contoh ya nama-nama yang khusus bagi Allah, ya Allah itu sendiri nama Allah, yang enggak boleh seseorang namakan dengan nama Allah. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan menggunakan alif lam, Ar-Rahman ini juga tidak boleh. Kita sudah disebutkan sebelumnya ya, Ar-Rahman itu adalah yang memiliki rahmat yang luas, dan ini hanya Allah yang memilikinya. Atau Ar-Rabb, seperti juga yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ar-Rabb dengan alif lam itu tidak boleh kecuali ya mutlak, ya, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau Rabb dengan misalkan mu'arraf dengan mudhaf ilaih, ya, misalkan Rabbul Ibil, Rabbud Dar, itu boleh. Tapi kalau dengan alif lam tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, lam yasih ya dzikru sayyidina fi sholati alaihi wasallam. Ya, tidak sah ya penyebutan sayyiduna ya dalam salawat kepada Nabi SAW. Ya, dan tidak sah ya dari Nabi SAW tentang penyebutan tersebut. Wala an ahadin min ashabihi, dan juga tidak sah, tidak sahih ya tentang penyebutan sayyidina ya dari salah seorang sahabat Nabi. Wala tabi'in, dan demikian pula dari para tabi'in, wallahu a'lam. Jadi ini muallif ya atau pensyarah mengatakan bahwasanya penambahan sayyiduna itu tidak ya disebutkan ya dalam hadis-hadis yang sahih atau riwayat yang sahih. Nah, kemudian setelah itu ya di sini ada catatan kaki ya terkait dengan apa hukum, artinya di sini sebagai pelengkap ya penjelasan ya oleh pensyarah ya. Di situ ada catatan kaki nomor 4 ya. Jaa fil Fadil Mubin. Ya, datang dalam kitab Fadlul Mubin yang Al-Qasimi, karya Al-Qasimi, halaman 71 atau 70 sampai 71. Ya, latifah ini ada hal yang ya samar ya, yang lembut, yang rahasia ya. Lil ulama'i ya ikhtilafun fi ziyadati lafzi sayyidina. Ya, ulama ada perbedaan, ada khilaf ya terkait dengan penambahan kata sayyidina fi sholati ala Nabi sallam, ya dalam hal ya salawat kepada Nabi SAW. Waqad waqaftu ala su'alin rufi ali Abil Fadl Al-Hafidz Ibnu Hajar fi dzalika. Aku menemukannya suatu pertanyaan yang ditujukan kepada Abul Fadl Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam masalah itu. Ya, kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ulama yang masyhur ya. Dan beliau ya juga dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Fa ajaba anhu wa ajada. Beliau menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut dan sangat bagus ya jawaban beliau. Ya, wa hakahu bi nasihi. Kemudian kutipannya dari jawaban beliau disebutkan oleh muallif ya. Su'ila al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an sifati salati al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau ditanya tentang ya tata cara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi sholati aw khairi shalah, baik salawat yang di dalam salatnya atau di luar salat. Kita tahu bahwasanya di dalam salat ada ya anjuran untuk membaca salawat ya di tasyahud. Ya, sawa'un qila bi wujubiha aw binadbiha, sama saja ya
apakah salawat yang sifatnya wajib atau sunnah? Hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah? Ya, apakah ya disyaratkan ya pada salat tadi mensifati Nabi SAW dengan siyadah ya dengan lafad sayyid ya, bi an yaqul misalkan kita mengucapkan sholli ala sayyidina Muhammad ya, kita mengucapkan sholli ala sayyidina Muhammad atau ala sayyidil khalqi, atau terhadap ya sayyidil khalqi, penghulunya para makhluk, au sayyidi waldi Adam, atau sayyidnya ya penghulunya, pemimpinnya anak Adam, yaitu manusia, au yaktasir ala qaulihi, atau mencukupkannya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad ya tanpa ada kata sayyid. Wa ayyuhuma afdal, dan mana yang lebih utama ya, al-ityanu bi lafzi siyadah, mendatangkan lafaz siyadah ya dengan kata sayyid, liqauniha ya sifatan thabitatan lahu sallallahu, karena ia merupakan sifat yang thabit, yang valid ya, ditetapkan untuk Nabi sallallahu, au adamul ityani, atau tanpa mendatangkan lafaz sayyid, li adami wurudi dzalika fil athar, karena tidak adanya datangnya dari athar terkait dengan hal tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Maka Ibnu Hajar ya menjawab pertanyaan tadi ya. Naam, iya. Ittiba'ul alfadil ma'thuri arjahu. Mengikuti lafaz sesuai dengan athar itu lebih kuat. Wala yuqal, ya jangan kemudian kita mengatakan ya la'allahu tarku dzalika tawadu'an, bahwasanya Nabi meninggalkan atau tidak menyebutkan kata sayyid ya, itu karena bentuk tawadu ya, rendah hati Nabi sallam ya, kama lam yakun ya yaqulu inna dzikrihi sallam ya, sebagaimana ya Nabi SAW tidak ya mengatakannya ketika nama beliau disebut, wa ummatuhu mandubatun ila an taqul dzalik kullama dzukir, dan umatnya dianjurkan untuk mengucapkan salawat ya ketika setiap kali nama beliau disebut. Ya, jadi ini ada yang kemudian mungkin membantah bahwasanya ya Nabi tidak menyebutkan ya karena tawaduk Nabi, ya karena bentuk tawaduk Nabi. Maka ya di anaqul ya kami berpendapat ya, lau kana dzalika rajihan, kalau hal itu ya kuat ya, la jaa ani sahabati, maka akan datang ya dari sahabat, summa ani tabi'in, kemudian dari tabi'in, walam naqif fi syai'in minal athari an ahadin minas sahabati, dan kami tidak menemukan sedikit pun athar dari salah seorang sahabat, wala minat tabi'in, atau salah seorang tabi'in, annahu qala dzalik, bahwasanya ia ya, atau mereka mengatakan hal tersebut, min kathrati ma warada anhum min dzalik, padahal banyak athar riwayat yang datang dari mereka. Jadi ini terkait dengan kata sayyid ya dalam salawat ya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, maka sekali lagi ya, ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad ya, artinya tidak memberikan kata sayyid dalam salawat, bukan berarti kita tidak sopan ya, tidak hormat ya, karena ini kita mengikuti dalil-dalil yang ada terkait dengan lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya ya, beliau menyebutkan tentang nasab ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad yaitu namanya Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ya, ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Nah, di sini mu'alif atau pensyarah menyebutkan nasab Nabi ya, sampai ke Adnan dengan nama-nama yang disebutkan. Wa hadza muttafaqun alaihi bainan nasabin ya, bahwasanya nama-nama tadi ya itu adalah nama yang disepakati di kalangannya ulama-ulama nasab ya. Akan tapi kemudian nama setelah Adnan sampai ke Ismail itu dipelisihkan ya, walaupun disepakati bahwasanya Adnan adalah anak keturunan Nabi Ismail. Jadi wattafaqu ala an Adnan min waladi Ismail, dan mereka sepakat bahwasanya Adnan adalah anak keturunan Nabi Ismail.
Wa ikhtalafu fi ma bainahuma. Tapi mereka berselisih pendapat antara keduanya. Artinya nama-nama yang disebutkan di sebagian kitab-kitab tarikh ya, silsilah nabi ya dari Adnan sampai ke Nabi Ismail. Itu nama-nama itu diperselisihkan, tidak disepakati. Kemudian wulida bi Makkah. Nabi lahir di Mekah ya, amal fili pada tahun gajah. Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu belum ada tahun tersendiri ya. Mereka mengaitkan suatu dengan peristiwa besar. Nah, Nabi itu lahir setelah terjadinya peristiwa pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah, yang mana kemudian Allah jaga Ka'bah dengan menghancurkan pasukan gajah tersebut. Ya, sehingga disebut Amul Fil, tahun gajah. Yaumal Itsnaini ya pada hari Senin ya, Ats-Tsani Asyar min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Terkait dengan tanggal ya memang ada khilaf ya di kalangan para ulama terkait dengan tanggal berapa ya Nabi dilahirkan. Ada faedah ya yang bisa kita ambil, berbedanya ulama ya terkait dengan tanggal lahir Nabi ini menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat ya tidak memperhatikan secara seksama ya, tidak mempedulikan secara sesama tentang tanggal kelahiran Nabi, karena memang itu bukan bagian dari syariat yang kemudian kita harus merayakannya. Kemudian wa bu'itsa ala ra'si arba'ina min maulidihi. Nabi diutus ya menjadi nabi, diangkat nabi ketika umur 40 tahun dari kelahiran beliau. Nubbi'a bi khamsi ayatin min surati Al-Alaq. Beliau diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kita mungkin sudah pernah mendengar kisahnya ya, ketika di Gua Hira. Ya, jadi dengan turunnya surat ini ya, maka Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Tsumma ursila bi khamsi ayatin min suratil Mudaththir. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya ayat ya surat Al-Mudaththir, itu 5 ayat pertama. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Ya wahai al-mudaththir, ya wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan ya berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, di sini nanti akan disebutkan perbedaan nabi dan rasul. Ya, bahwasanya nabi ya ini diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Al-Alaq 1 sampai 5. Adapun diangkat menjadi seorang rasul turunnya ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Mudaththir. Kemudian hajara ba'da 13 aman minal bi'tsah. Kemudian beliau hijrah setelah 13 tahunnya dari diangkatnya menjadi nabi. Wa tuwfiya fi Rabiul Awal, dan beliau meninggal ya di bulan Rabiul Awal minal am al-hadi asyar, pada tahun 11 ya min hijrah, dari hijrah ya, ada 11 hijriah antara 63 aman, dalam usia 63 tahun. Jadi ini terkait dengan sedikit ya biografi Nabi SAW. Kemudian melanjutkannya ucapan muallif ya, sahibul matan ya Abu Syuja' an-nabiyyi. Ya ini adalah sifat dari Muhammad. Karena dikatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi. Ya, an-nabi merupakan sifat dari kata Muhammad. Bil hamzi wa tarkihi, dengan menyebutkan hamzah atau ya tidak menyebutkan hamzah. Maksudnya kata nabi ya ini ada 2 pendapat. Ya, maksudnya ya bil hamzi mustaqil minan nubu'ah. Dengan hamzah bahwasanya kata nabi itu dari kata an-nubu'ah. Apa nama nubu'ah? Risalah. Yaitu risalah. Wa bitarkihi mustaqun minan nubuwah. Adapun dengan tidak menyebutkan hamzah, maka terambil dari kata nubuwah. Apa artinya? Al-ulu wa rif'ah, yaitu tinggi, terangkat. Jadi ini kata nabi ya, kata nabi itu bisa dari kata nubuah ya, yang bermakna risalah, karena nabi adalah membawa risalah. Ya, atau dari kata nubuwah ya bermakna ulu, tinggi, karena kita tahu bahwasanya nabi memiliki kedudukan yang tinggi ya dibandingkan dengan ya manusia lainnya. Jadi ini makna nabi. 6. Adapun ya nabi pengertiannya ya, kemudian beliau menyebutkan wan nabi insanun wahya ilaihi bi syara'in ya'malu bihi ya wa illam yu'mar bitablighihi. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu
ya dengan membawa syariat kemudian ia amalkan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, fa in umira bi tablighi fa nabiyyun wa rasulun. Kalau diperintahkan untuk ya menyampaikannya, maka dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Jadi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Nah, ini juga yang kemudian yang masyhur ya, al-masyhur ya. Yang masyhur antara apa? Antara perbedaan nabi dan rasul. Bahwasanya nabi diberi wahyu ya kemudian diperintahkan untuk ya menyampaikan kepada yang lain. Ya, tapi kalau kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain itu nabi. Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain maka itu adalah rasul. Walaupun nanti perbedaan ini dikritisi oleh sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan ya yang tepat bahwasanya nabi itu tidak membawa syariat baru. Adapun rasul membawa syariat baru. Ya, seperti misalkan Nabi Musa ya pada Bani Israil adalah rasul. Nah, kemudian setelah Nabi Musa ya, itu nabi-nabi di kalangan Bani Israil disebut nabi karena syariatnya masih syariat Nabi Musa. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya nabi itu diutus kepada kaum yang taat ya, tidak menentang. Adapun rasul dikirim kepada kaum yang menentang. Ya, jadi ini perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian berikutnya wa ala alihi, ya, maksudnya salawat juga kepada keluarga Nabi SAW. Al-mu'minin tentu ya keluarga yang beriman. Min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Dari kalangan Bani Hashim maupun kalangan Bani Muttalib. Ya, di sini Bani Hashim dan Bani Muttalib ya adalah Ahlul Bait. Ya. Kenapa kok hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib? Kita tahu bahwasanya Hashim adalah anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya beberapa anak, ya, di antaranya Al-Muttalib, kemudian Abdul Syams, ya, Naufal. Kenapa mereka tidak diikutkan? Ya, kita tahu kalau Hashim memang keturunan atau nyambung kepada Nabi, tapi Muttalib kenapa diikutkan serta? Ya, karena para ulama ya menyebutkan atau dari ucapan Nabi yang ketika Nabi mengatakan bahwasanya Bani Hashim dan Muttalib itu seperti satu kesatuan. Ya, karena dulu ya Bani Muttalib itu sangat ya loyal terhadap Bani Hashim ya dengan keluarga Hashim. Ya, ketika terjadi pemboikotan orang-orang Quraisy ya kepada Nabi Muhammad, ya mereka ikut membela ya walaupun mereka masih kafir. Nah, kemudian wa azwajihi, di antara ahlul bait ya keluarga Nabi adalah istri-istri Nabi. Ya, min ahli baiti, dari keluarga Nabi. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan ya sebagian istri-istri Nabi SAW, terutama Aisyah. Ya, liqaulihi ta'ala fi siyaqi ya khitabihi li azwajihi Nabi sallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman ya ketika Allah berbicara ya yang pembicaraan tersebut ditujukan kepada ya istri-istri Nabi SAW. Beliau atau Allah mengatakan ya dalam ayat ya waqarna fi buyutikunna, dan ya tinggallah di rumah-rumah kalian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian bertabarruj ya berdandan berhias ya dengan seperti tabarrujnya al-jahiliyah al-ula. Ya. Wa aqimna shalah, dirikanlah salat, wa atina zakah, tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah terhadap Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ajza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ya, sungguhnya ya Allah menginginkan ya agar ya menghilangkan ya dari kalian ya dosa ya ahlul bait, ya wahai ahlul bait. Ya, di sini ahlul bait ya wahai ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah hendak membersihkan kamu ya sebersih-bersihnya. Nah, di sini Allah ketika mengarahkan pembicaraan kepada azwaj istri Nabi dengan sebutan ahlul bait, ya, ahlul bait. Ini dalil yang kuat bahwa istri Nabi juga bagian dari ahlul bait. Wadhkurna ya ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian min ayatil dari Allah wal hikmah. Al hikmah kata ulama as-sunnah. Ya, ini hadis Nabi. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah ya maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, kemudian dalil bahwasanya istri Nabi adalah bagian dari ahlul bait, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qulu Allahumma salli ya ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi.
ya wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di sini ketika Nabi bersolawat, maka di situ diikut sertakan istri-istri Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi adalah bagian dari Ahlul Bait. Kemudian at-tahirin, ya at-tahirin. Ya at-tahirin ini merupakan sifat ya dari ya tadi keluarga Nabi yang suci. Ya, la'allahu muntazi'un min qaulihi ta'ala fil ayati sabiqah. Ya, barangkali mu'alif menyebutkan sifat ini terambil ya, dari ayat Allah Ta'ala yang tadi disebutkan wa yutahhirukum tathira, yaitu Allah hendak membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini wal iradah huna syar'iyyah. Ya, iradah ya kehendak Allah yang terdapat dalam kalimat atau ayat ini ya adalah iradah syar'iyyah. Nanti iradah itu ada dua ya. Ada iradah syar'iyyah diniyah, ada iradah kauniyah qadariyah. Ya kehendak Allah yang sifatnya syar'i ya terkait dengan perintah dan larangan. Adapun iradah kauniyah qadariyah ya itu kehendak Allah terkait dengan ya takdir ya pada alam semesta ini. Ya maksudnya apa? Allah menghendaki ya membersihkan kamu seperti bersihnya. Ai innama yuridullahu bi amrihi lakum bil fadail wa nahi lakum anir radail. Ya sesungguhnya Allah menginginkannya dengan memerintahkan kepada kalian agar kalian mendapatkan ya keutamaan ya dan melarang kalian agar kalian ya tidak terjatuh pada ya kerendahan ya kejelekan keburukan. An yutahhirakum bimtithalikum ma amarallahu ya wajtinabikum ma nahallahu, yaitu Allah akan membersihkan kalian dengan kalian ya melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi ini syaratnya. Ya, artinya di sini tadi iradah syar'iyyah, artinya terkait dengan larangan dan perintah. Ya, artinya seorang disucikan ya ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka tidak taat ya walaupun ia adalah keturunan Nabi, maka tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Kemudian wa ala sahabatihi ya, melanjutkannya wa ala ya berarti ini ataf ke lafaz sebelumnya. Artinya semoga salawat juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa sahabat? Ya jam'u sahib. Ya secara kata ya sahabah itu adalah jamak. Ya, bentuk jamak mufradnya sahib. Siapa sahib? Ya sahabat Nabi. Wa huwa man laqiyan nabiyya fi hayatihi. Itu seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kehidupannya ya, ketika masih hidup. Mukminan dalam kondisi beriman. Nah, artinya kalau seorang bertemu dengan Nabi dia kafir ya tidak dikatakan apa namanya sahabat. Ya, atau dia misalkan beriman tapi Nabi sudah meninggal, maka ini tidak dikatakan sahabat. Wa mata ala dzalik, dan ia meninggal dalam kondisi beriman. Artinya kalau dia misalkan sempat bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman, kemudian dia meninggal tapi kafir, murtad, maka tidak dikatakan sahabat. Walau lam yarahu, walaupun belum atau tidak melihatnya. Artinya di sini mungkin enggak bertemu dengan Nabi tapi tidak melihat, mungkin. Ya, misalkan dalam kondisi buta, ya fa yadkhulu fi dzalika Ibnu Ummi Maktum. Ya, misalkan masuk berarti kategori sahabat ada Ibnu Ummi Maktum, ya. Wa nahwu atau yang semisalnya. Ya, Ibnu Maktum sahabat Nabi yang dalam kondisi buta, ya beliau adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selain Bilal. Jadi ini definisi yang bagus ya. Man laqiya, barang siapa yang bertemu dengan Nabi. Ya, kalau man ra'an Nabi, siapa yang melihat Nabi, ini lebih sempit ya, maka yang tepat man laqiya an-nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi, sehingga masuk ya sahabat-sahabat yang misalkan kondisi buta tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ya ghairu mayyiz, walaupun ya ia adalah orang yang belum mumayyiz, ya, artinya masih kecil. Ya, kaman hannakahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti bayi yang ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, au wada'a yadahu ya ala ra'si, atau bayi ya, atau anak yang kemudian Nabi meletakkan tangan kepadanya. Ya, jadi anak kecil pun ya ketika bertemu dengan Nabi ya maka dia dikatakan sahabat ya, dikatakan sahabat. Ya, ini adalah keberkahannya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sahabat, definisi sahabat oleh kita itu kan orang yang kenal dekat ya, tapi tidak demikian. Kemudian wa qauluhu, ada demikian terkait dengan sahabat Nabi. Wa qauluhu ajma'in, dan ucapan ajma'in ta'kidul li sahabatihi. Maksudnya ini adalah penguat untuk kata sahabat. Artinya salawat untuk sahabat seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, kenapa? Li'anna sahabata ya kulluhum udul. Karena sahabat itu dianggap adil.
ya seluruhnya adil. Kama dalla ala dzalikal kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Sebagaimana hal itu ditunjuk dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma' umat. Jadi sahabat seluruhnya adil. Walaupun ya dari sisi individu personalnya ya, maka ya satu sama lainnya itu berbeda-beda tingkatannya, tingkat keutamaannya. Tapi secara umum bahwasanya mereka dianggap adil. Makanya dalam ilmu hadis misalkan ada suatu riwayat yang tidak dari sahabat yang tidak diketahui, maka majhulus sahabat la tadur, ya. Suatu yang tidak diketahui dari sahabat itu tidak membahayakan. Artinya riwayat tersebut ya tetap diterima. Nah, mungkin itu saja ya muqaddimah yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan mungkin satu kali pertemuan lagi untuk membaca muqaddimah dari muallif. Naam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.